Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, kepada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada neraka. Saudara, Anda masih ingat lumpur lapindo? Nah, sejak pertama kali menyembur 4 tahun lalu, tidak kurang dari 12 juta meter kubik lumpur telah dimuntahkan dari dalam perut bumi. Jumlah itu masih terus bertambah karena hingga kini semburan belum juga berhenti. Semburan lumpur lapindo sempat menjadi sorotan media dan pemerintah, memicu perdebatan soal teori terjadinya, dan tentunya meninggalkan cerita sedih bagi warga Sidoarjo. Dan sejak menyembur pertama kali 29 Mei 2006, lumpur terus menyembur. Berbagai upaya pernah dilakukan untuk menutup pusat semburan, dari pembuatan tanggul ganda hingga memasukkan bola-bola beton, namun tak satu pun membuahkan hasil. Kini tidak kurang dari 74.000 meter kubik lumpur dimuntahkan setiap harinya dari perut bumi. Angka itu hanya bersifat rata-rata karena pengukuran tidak mungkin dilakukan lagi. Kalau mengukur debit lumpur yang keluar dari pusat semburan itu masih bisa, tapi tingkat akurasinya tidak akurat dulu. Ketika tanggul cincin masih ada 4 unit overflow di mana kita menggunakan media itu sebagai alat untuk mengukur. Namun kalau ditanya berapa debit lumpur yang tertampung di dalam pon saat ini, kurang lebih sekitar 12 juta meter kubik. Sejak 4 tahun lalu, volume lumpur yang keluar sudah mencapai 12 juta meter kubik atau setara dengan 1 juta truk tronton ukuran 12 meter kubik. Namun volume lumpur itu masih akan terus bertambah hingga semburan itu berhenti entah kapan. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Desa kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua kembali melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Kali ini KKB menyerang para pekerja proyek Jalan Trans Papua Barat yang tengah bekerja. 4 orang tewas dan sejumlah kendaraan dibakar dalam penyerangan ini. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan saat terjadinya aksi penyerangan dan pembantaian para pekerja proyek Jalan Trans Papua Barat oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Para pelaku menyerang sejumlah 12 pekerja proyek Jalan Trans Papua dengan senjata api dan senjata tajam secara brutal. Para pekerja yang diserang tengah berada di lokasi proyek pembangunan Jalan Trans Papua di antara sejumlah kendaraan berat. Dari 12 pekerja yang berada di lokasi tersebut, 1 orang tertembak. Namun dari video yang beredar, terlihat sejumlah pekerja diserang dengan senjata tajam oleh kelompok kriminal bersenjata dan mengalami luka parah. Selain menyerang para pekerja, kelompok kriminal bersenjata juga membakar 2 unit kendaraan truk dan alat berat. Dari laporan para korban aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut telah menewaskan 4 orang pekerja proyek Trans Papua. Saat ini aparat TNI Polri masih memburu para pelaku penyerangan tersebut. Dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rahman melaporkan. Lebih besar kemungkinannya tidak terlaksana. Kenapa? Saya nggak lihat ada tanda-tanda bahwa pemilu itu disiapkan untuk kompetisi yang sehat. Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih jadi endorser. Jadi dia baru terlaksana kalau Pak Jokowi berhenti jadi endorser, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah tertib, keteduhan untuk memilih. Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi, ya itu artinya Pak Jokowi nggak ingin ada pemilu sebetulnya. Kan gampangnya begitu.
Jay, mau kemana kau Jay? Dari dulu tamu Jay. Kerja nggak beres Pak. Hukum katanya seimbang dan adil. Siap. Ternyata hukum buat orang kaya dan berduit saja. Tapi itu belum membuktikan kalau Bapak bukan pelakunya. Susah kalau jadi orang kecil memperoleh akses terhadap keadilan dalam hukum. Sepertinya tidak mungkin. Akhirnya cuma pasrah. Saat palu diketok, saya nggak tahu mesti kemana lagi. Saya merasa hukum dan keadilan telah pergi. Dahulu kita ngeri. Sejauh mana kita dengan hukum? Ternyata kita punya hak dan keadilan yang sama. Juga difasilitasi. Kami tidak ingin diskriminasi dalam akses hukum dan keadilan. Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan menghasilkan ketentuan maupun keputusan hukum yang adil untuk mencapai keadilan sosial.